Saya izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah ya. Masih belum? Nah, sudah. Oh, baik. Selamat malam semuanya. Malam ini saya Putri Khalidah akan mempresentasikan hasil draft penelitian saya yang berjudul Ambivalensi Rasial dan Budaya dalam Representasi Papua di Pagelaran Sabang Merauke. Nah, objek penelitian ini saya ambil dari YouTube sebagai objek formalnya, dan objek materialnya itu adalah cuplikan video pagelaran Sabang Merauke dari tahun 2022 hingga 2024, khususnya pada seni pertunjukan budaya Papua. Latar belakang penelitian, pagelaran Sabang Merauke ini adalah sebuah pertunjukan seni budaya yang menampilkan keragaman budaya Indonesia melalui lagu, tarian, dan visual yang dikemas untuk konsumsi publik. Pertunjukan ini telah mendapatkan exposure luas melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, yang menjadikannya bagian dari budaya populer. Pagelaran Sabang Merauke merupakan program yang dibiayai oleh iForte, perusahaan telekomunikasi dan Bank BCA. Keduanya berada di bawah naungan salah satu konglomerasi besar di Indonesia, yaitu Grup Jarum. Video dari pagelaran ini diunggah ke platform YouTube yang dapat memungkinkan akses global, dan hal ini mencerminkan karakteristik budaya populer yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi secara massal. Pagelaran ini juga dikelola secara profesional dan dipromosikan untuk menarik audiens luas, menunjukkan adanya orientasi ekonomi dan estetika yang khas dari budaya populer. Elemen budaya Papua termasuk dalam lagu, tarian, dan kostum adat disajikan sebagai simbol eksotisme untuk memenuhi selera pasar audiens yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan proses komodifikasi budaya di mana elemen-elemen budaya diubah menjadi barang konsumsi estetis. Pagelaran ini menyajikan rangkaian pertunjukan tradisional dari wilayah Sabang sampai Merauke. Saya memilih meneliti sesi pertunjukan budaya Papua karena ketika menyaksikan lagu Aku Papua yang dinyanyikan oleh Abigail Cantika, ini membuat saya terheran mengapa lirik lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi yang tidak merepresentasikan lirik lagunya. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk melihat perbandingan sesi pertunjukan daerah Papua dari pagelaran Sabang Merauke yang pertama di tahun 2022 hingga 2024. Tujuan penelitiannya adalah memahami bagaimana budaya populer menciptakan narasi yang ambigu atau ambivalen tentang identitas Papua. Di satu sisi menonjolkan keragaman budaya, namun di sisi lain juga menghadirkan representasi yang tidak sepenuhnya otentik. Metode penelitiannya saya menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, di mana ada tahapannya yaitu mengumpulkan data yang diambil langsung melalui cuplikan video di YouTube, mencatat nama profil penyanyi-penyanyi, serta mengidentifikasikan ciri fisik penyanyi dan penari, mencari lirik lagunya, menghubungkan dengan teori, dan melakukan analisis data, serta menyajikan data. Pendekatan teori yang saya pakai ada tiga. Yang pertama, teori ambivalensi budaya dari Homi Bhabha, yaitu untuk digunakan menganalisis representasi budaya Papua dalam pagelaran Sabang Merauke ini. Digunakan juga untuk memahami ketegangan antara identitas fisik yang ditonjolkan dalam lirik lagu seperti Aku Papua dan representasi visual yang tidak sepenuhnya mencerminkan identitas Papua. Kemudian yang kedua adalah teori identitas dan representasi dari Prabasmoro,
Eh, digunakan untuk menganalisis bagaimana representasi budaya populer ini yang seringkali mengambil profil-profil dari minoritas ya yang agar dapat diterima oleh audiens mayoritas dan menganalisis bagaimana elemen budaya populer direpresentasikan dalam konteks estetika budaya. Yang ketiga adalah teori komodifikasi blackness dari Dirks dan Muller tahun 2007 untuk menganalisis melalui lensa komunikasi blackness bagaimana elemen-elemen budaya Papua digunakan sebagai simbol estetis tanpa memberikan ruang yang cukup untuk suara autentik. Nah, temuan-temuan di sini saya membaginya menjadi tiga, yaitu yang pertama ambivalensi rasial dalam representasi Papua, yang kedua ambivalensi budaya dalam representasi Papua, dan ketiga eksotisasi, eksotisasi dan komodifikasi budaya Papua. Nah, yang pertama ini, em, oke, sebentar. Nah, identitas yang direpresentasikan dalam karya seni melalui karakter dari kelompok minoritas sering dikonstruksi melalui perspektif mayoritas yang menciptakan citra yang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas. Ini dikutip dari Prabas Moro 2019. Nah, menurut Dirks dan Waller tahun 2007 menjelaskan bagaimana budaya budaya minoritas sering digunakan untuk kepentingan estetika dan ekonomi oleh kelompok dominan tanpa memberikan ruang representasi otentik serta tanpa memperhatikan konteks sosial dan politik yang mendasarinya. Hal ini dikenal sebagai komodikasi blackness dalam pagelaran Sabang Merauke. Nah, dalam konteks pagelaran Sabang Merauke juga fenomena ini dilihat seperti ketika elemen identitas Papua seperti lirik lagu Aku Papua yang terdapat salah satu liriknya yaitu hitam kulit keriting rambut Aku Papua dihadirkan oleh individu yang tidak mencerminkan karakteristik tersebut, menciptakan jarak antara lirik lagu dan realitas visualnya. Di sini juga terdapat penyanyi-penyanyi dari tahun 2022 sampai 2024 yang menyanyikan sesi budaya Papua, lagu Papua, Sajojo, Yang Korambe Yamko, Emambo Simbo, itu semuanya dinyanyikan oleh orang-orang yang di luar eh, dari daerah Papua. Adapun yang terbaru 2024 ada Yan Yosua yang menyanyikan Emambo Simbo, namun secara representasinya tidak dominan. Jadi secara ciri fisik pun mereka semua juga bukan dari etnis Papua. Nah, yang kedua adalah ambivalensi budaya dalam representasi Papua. Nah, di satu sisi budaya Papua ini diangkat juga sebagai simbol keragaman nasional dengan elemen budaya yang dipilih menggambarkan keindahan dan keunikan Papua dan serta penggunaan lirik yang secara eksplisit menunjukkan identitas Papua. Tapi di sisi lain, representasi ini juga menciptakan jarak dari otentisitas budaya Papua karena mayoritas penyajinya atau penari dan penyanyinya bukan berasal dari Papua. Hal ini menggambarkan eksotisasi di mana budaya lokal diromantisasi untuk konsumsi estetis tanpa mengakui konteks sosial dan politik yang melatar belakanginya. Kurangnya representasi pada media pada umumnya menimpa kelompok minoritas menjadi suatu praktik yang dikenal dengan istilah penghancuran simbolik atau symbolic annihilation, dikutip dari Gardner dan Gross dalam Prabes Moro. Mayoritas penari juga bukan berasal dari Papua, jadi representasi visual tarian tidak mencerminkan populasi budaya Papua yang diwakili.
Walaupun di dalam penarinya ada terlihat secara ciri fisik ada satu atau dua penari dari Papua, tapi ini tidak bisa menjadikan representasi yang otentik. Justru menurut Berlianto, hal tersebut adalah bentuk tokenisme di mana di mana kehadiran satu dua orang tersebut adalah upaya menghadirkan representasi, tapi melainkan ilusi otentisitas yang tidak mengubah narasi utama pertunjukan. Tokenisme ini juga bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang dapat terjadi dalam seni dan media ketika elemen budaya minoritas dihadirkan hanya untuk estetika tanpa memberikan penghormatan yang layak terhadap nilai-nilai aslinya. Dalam ruang budaya seperti seni pertunjukan, penting untuk memastikan bahwa semua kelompok etnis memiliki kesempatan yang setara untuk berekspresi tanpa dominasi dari satu kelompok tertentu. Nah, representasi budaya Papua dalam seni juga harus mencerminkan kesetaraan ini. Temuan yang ketiga adalah oh ya, temuan kedua ini adalah lirik lagunya dari Aku Papua. Sebenarnya secara utuh ada menggambarkan tanah Papua dan bagaimana rasanya di sana. Namun di pagelaran Sabang Merauke yang dinyanyikan hanya bagian ref di kalimat hitam kulit keriting rambut Aku Papua. Dan lagu-lagu lainnya seperti Sajojo mencerminkan budaya Papua, solidaritas, seperti Yamko Rambe Yamko juga mencerminkan ketahanan dan perjuangan orang Papua, dan Mambo Simbo mencerminkan kebahagiaan dan solidaritas. Namun, kembali lagi direpresentasikan pada orang-orang yang bukan dari orang Papua. Nah, eh, temuan yang ketiga adalah eksotisasi dan komodifikasi budaya Papua. Di sini, eh, eh, di sini kostum adat Papua itu diidentikan dengan warna-warni, diberikan gambar-gambar yang indah, desain-desain yang mencolok, terus pemilihan elemen budaya ditampilkan sebagai daya tarik visual dan hiburan, terlepas dari kehidupan masyarakat Papua aslinya seperti apa. Nah, di sini ada gambar Yura Yunita yang merupakan dari Bandung berkulit putih itu menyanyikan lagu Hitam Kulit Keriting Rambut Aku Papua. Nah, di sini terlihat ambivalensi yang sangat jelas di mana eh, representasi Aku Papua dengan penyanyi kulit putih dapat dilihat sebagai bentuk diskursus kekuasaan untuk mengubah atau mengarahkan makna identitas budaya Papua dan dalam budaya populer menjadi lebih terdistorsi atau buram. Nah, kesimpulannya, representasi budaya Papua dalam pagelaran ini mencerminkan ambivalensi budaya di mana identitas lokal digunakan tetapi makna aslinya direduksi. Meskipun elemen-elemen budaya Papua seperti tarian, kostum adat, lagu diangkat dalam pagelaran ini, em, terdapat ketegangan antara otentisitas budaya dan cara elemen-elemen tersebut disajikan. Penyanyi tidak berasal dari Papua, mayoritas penari juga bukan orang Papua, menciptakan ambivalensi yang mencerminkan ketidaksesuaian antara representasi visual dan identitas budaya asli Papua. Fenomena ini mengarah pada eksotisasi budaya di mana elemen budaya Papua dipandang lebih simbol estetis untuk konsumsi massa, bukan sebagai representasi otentik dari masyarakat Papua itu sendiri. Dalam konteks budaya populer, budaya Papua digunakan em, untuk menjadi produk hiburan yang dijual kepada audiens luas. Tuh. Pagelaran Sabang Merauke memainkan peran penting dalam membentuk dan mendistorsi persepsi terhadap budaya minoritas, khususnya budaya Papua, sementara media ini juga memberikan visibilitas yang kurang pada budaya Papua yang seringkali mengurangi kompleksitas dan otentisitas budaya tersebut dengan mengutamakan hiburan dan konsumsi estetis. Jadi ini beresiko juga untuk memperkuat stereotip dan mengurangi ruang bagi pengakuan sosial yang lebih adil dan setara.
Sekian dari presentasi saya. Berikut adalah referensinya. Terima kasih.